Maling baju sadis amat dah. Omega. Halo guys, kembali ke channel Chandra dengan breakdown episode 15 Ultraman Omega. Episode yang peak banget, baik dari sisi cerita, fighting scene, terutama pas Sorato ngelawan Zovaras ya. Bisa dibilang nih Takeshi Kanto kok improve parah sih. Bukannya biasa beliau unggul di bagian human drama. Gila, itu pergerakan kamera sama koreografinya wannabe Koji Sakamoto loh. Yang mana Sorato akan berhadapan dengan Seijin misterius yaitu Zovaras, dan Seijin ini juga akan dibantu oleh Meteo Kaiju lain bernama Valgenes. Oh, Zovaras langsung pakai Valgenes Halberd dong. Bahkan sempat membuat Trigaron dalam pengaruh cuci otak. Jadi ini guys, breakdown episode 14 dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan kedatangan Zovaras di bumi, dan dia pun langsung menyerang seorang pekerja. Sadis banget, jir. Gimana di sini Sorato sempat ngecium juga sih. Dapat surat dari siapa tuh? Tiba-tiba, seorang profesor yang bertemu Kosei kemarin datang ke gudang Taiyo untuk bertemu dengan Sorato maupun Kosei. Ternyata beliau ini mentornya Ayune ya, bernama Sayuki Uta. Langsung ke opening versi baru, dan judul untuk episode 14 adalah Perintah Pembasmian Omega. Yang kemudian Sayuki Sensei menyinggung tentang pembentukan tim respon baru, sekaligus memperkenalkan alat pendeteksi kaiju yaitu K-Monitor. Kelihatan canggih banget loh. Dan di sini Sensei juga pengen nanya banyak ke Sorato soal kaiju ya guys. Kayak ngomongin awal mula istilah kaiju, grime. Cuma karena Sorato masih amnesia gitulah. Bahkan ada nanya soal Omega juga. Walaupun buat Ayune Omega udah pasti melindungi manusia, tapi bagi Sayuki Sensei itu kayak sekedar pendapat pribadi doang. Dan sebelum balik pun ini Sensei sempat ada nanya alasan kenapa Sorato tetap menghadapi kaiju ya. Kayaknya udah tahu Sorato siapa deh. Di sisi lain, Zovaras semakin mendekat. Yang mana di sini Kosei sama Sorato lagi baca surat masing-masing ya guys. Ternyata surat Sorato itu dari Sasako-san sama Miko kemarin loh. Kabarnya sih mereka udah akrab banget. Namun tiba-tiba Sorato diserang oleh Zovaras dan membuatnya harus kabur ke tempat lain. Pas di atap langsung mulai berantem aja ya. Secara battle sebenarnya Sorato unggul sih. Cuma karena dia sempat dengar kata-kata Zovaras kayak basmi Omega terus Genes, jadinya agak kaget gitu. Saking kagetnya ingatan Sorato dikit-dikit mulai balik loh. Sempat milih buat kabur tapi tetap dikejar sama Zovaras juga. Dan ternyata Zovaras berusaha balas dendam ke Omega mengenai bangsa Genes, sehingga membuatnya berubah menjadi bentuk raksasa yang mirip seperti Zeton. Ngeliat itu udah pasti Sorato bakalan berubah ya guys. Pas battle ini malah tambah repot, yang membuat Kosei mensaban Trigaron agar bisa membantu Sorato. Baru di sini mulai lebih kelihatan agak unggul ya. Sempat berubah jadi Trigaron Armor juga. Namun Zovaras tiba-tiba mensaman Valgenes yang membuat Omega semakin kesulitan. Kosei aja ngeliat dari jauh kaget. Itu Meteo Kaiju lain kah? Sampai mau summon Rekines dong. Setelah itu, Valgenes mengeluarkan beberapa jurus elemennya seperti tanah, air maupun api, dan berubah menjadi senjata tombak Valgenes Halberd agar bisa digunakan Zovaras. Walaupun di tengah battle ini Valgenes kayak berusaha nolak dikendaliin Zovaras sih. Yang ada Trigaron malah kayak kena cuci otak gitu loh. Dengan keanehan Valgenes Halberd tadi, Zovaras pun memilih untuk mundur. Pas Sorato balik jadi manusia, dia langsung natap ke atas buat ngeliat bulan ya. Dan episode 14 pun bersambung. Oke, untuk pembuka second core Omega udah pasti nih ceritanya ditungguin banget lah. Konflik utamanya udah jelas mau kemana, lebih serius lagi, dan bener-bener full daging. Kayaknya bangsa Genes ini bakalan jadi main villain buat kedepannya deh. Apalagi kalau dari Trema dulu itu sempat ada nama Adel the Genes ya guys. Mungkin yang merintah Zovaras buat ngincer Omega dia kali bang. Bisa jadi. Terus di next episode harusnya bakalan sedikit nampilin flashback Omega lagi sih. Jadi ceritanya makin masuk loh. Berarti habis Omega ngancurin planet di episode 1 kemarin, sebelum jatuh ke bumi dia ada sempat ngelawan Zovaras dulu. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, baju Zovaras. Padahal di video breakdown episode 13 kemarin itu kayak cuma sekedar bercanda doang ya guys. Kalau baju Sorato dikasih orang baik, paling Zovaras ya ngambil punya orang. Ternyata bukan maling lagi dong. Ini mah bunuh orang, jir. Udah gitu scene-nya sadis banget loh.
Wannabe Terminator nggak sih? Yang 2, opening versi baru. Dengan Saiki Sensei ke depannya masuk cast utama, pastinya dari sisi opening ini bakal ada sedikit perubahan ya guys. Alhasil ini pas bagian lirik sama scene Kagayaki dive into Naotachiagare fight for light jadi kayak kurang masuk. Mau gak mau deh. Dan harusnya habis debut Valgenes Armor bakalan tambahin lagi ya. Itu mah wajib. Yang 3, Profesor Sayuki Uta. Seperti sinopsis kemarin nih, mentor Ayu ini di awal emang bakal muncul bentaran sih, yang mana mengunjungi gudang Taiyo untuk bertemu Sorato maupun Kose, sekaligus memperkenalkan tim respon baru beserta alatnya. Jadi sebelum nanti masuk episode 16 pun ini udah disinggung dikit ya. Kemudian Saiki Sensei juga menanyakan ke Sorato mengenai kaiju. Pas Kose cari tahu tentang latar belakang Sensei Sayuki ini emang pinter banget. Bahkan ala-ala NDF kemarin aja dibikin sama Sensei loh. Karakternya easy going, ceria, tetap tahu kapan harus serius juga. Dan keunikan terakhir itu dari cara ngomongnya ya guys. Kadang bisa campur-campur bahasa Inggris gitu. Oh no! Thanks. See you guys. Let's hurry. Mungkin ini sengaja referensi buat film Jackie Chan yang Who Am I kali. Yang keempat, Surat Sasako dan Miko. Ya, ini continuity yang gak expect banget. Karena buat kita episode 5 kemarin itu kayak sekedar filler biasa doang ya. Tapi ternyata di episode 14 ini masih nyambung. Yang mana Sorato mendapatkan surat dari Sasako-san dan Miko agar dia bisa mengetahui kabar mereka berdua. Biar karakter kemarin gak terlupakan lah. Yang kelima, kemunculan Zovaras. Di awal aja nih Zovaras udah sampai ke bumi loh. Dan berusaha mencari Omega untuk bisa membalas dendam demi bangsa Genes sekaligus menaklukkan bumi. Jadi buat cerita kedepannya nih masih banyak yang bisa dieksplor ya guys. Udah gitu Zovaras ngomongnya pakai bahasa alien lagi. Entah kenapa gue dengernya malah kayak bahasa Itali, bahasa Perancis sih. Yang mana Zovaras bertarung dengan Sorato baik dalam wujud manusia maupun raksasanya, namun pada akhirnya memilih untuk mundur. Mungkin karena tadi Valgenes sempat berontak juga. Dan ya, ngomongin soal desain udah pernah gue singgung gimana. Justru yang pengen banyak dibahas itu jurusnya ya. Banyak terus salah satunya ada yang bahaya banget. Kayak dia ngeluarin sinar pas bunuh orang, pukulan super, lompatan tinggi. Kalau di wujud raksasanya ada kayak beam kepala, munculin claw di tangan, barrier, Valgenes Halberd. Dan yang terakhir itu ada cuci otak ya guys. Yang mana Zovaras bisa membuat kaiju maupun meteo kaiju terkena pengaruh. Korbannya di sini ya Trigaron. Oh kalau tadi Sorato gak cancel Trigaron armor, yang ada malah senjata makan tuan loh. Overall buat Zovaras ini kita lihat lah nasibnya nanti gimana. Misalnya dia masih hidup pun semoga karakternya gak dibikin kayak sweet sih. Jangan yang tiba-tiba muncul dong. Jadi lu selama ini kemana? Yang keenam, Darkness Valgenes. Dari preview episodenya nih Valgenes udah pasti muncul ya. Namun sayangnya dia terkena pengaruh dan membantu Zovaras sekaligus berubah menjadi senjata Valgenes Halberd. Tapi pas denger suara gagak tadi dia kayak berusaha buat berontak ya guys. Kira-kira kenapa tuh? Yang mana sedikit ngomongin desain paling bedanya di warna meteonya aja sih. Selebihnya sama kok. Dan untuk jurus, wah ini sih dia kelihatan kayak yang all in banget ya. Dari ngeluarin angin, tanah, air, api. Udah gitu beberapa elemen bisa dikombo loh. Yang api sama air malu udah kayak kena rebus. Bisa jadi nanti cara nyelamatin Valgenes pakai suara burung gagak kali. Yang 7, identitas Sorato ketahuan. Ini kurang lebih mirip-mirip kayak Ayune kemarin ya guys. Yang mana kalau dari cara ngomong Sayuki Sensei kayaknya Sensei nyadar sih. Lu amnesia tapi kok masih berusaha ngelawan kaiju? Ditambah tadi Sensei sempat merintah pakai drone juga, kemungkinan pas Sorato balik jadi manusia malah ketangkap kamera loh. Cuma tuh masih sekedar asumsi doang ya. Karena dulu di Daina sama Decker kejadiannya kurang lebih begini. Yang 8, ingatan Sorato kembali. Ketika lawan Zovaras nih ingatannya Sorato emang mulai balik. Terutama di episode 1, terus yang episode 11 ada versi extended gitu ya guys. Menampilkan Omega yang jatuh ke bumi setelah terkena tembakan Zovaras. Terus kalau diperhatiin lebih detail lagi, kemungkinan tempat mereka berantemnya di bulan. Dan di preview next episode ini bakalan lebih diperjelas ya. Yang 9, bangsa Genes. Pas tadi disinggung sama Zovaras penasaran lah. Kok tiba-tiba ada bangsa Seijin gitu? Yang mana kalau dari kata Sorato bangsa Genes ini udah punah loh. Walaupun dari trademark dulu harusnya bangsa Genes ini belum sepenuhnya punah ya. Orang jelas-jelas ada Adel de Genes. Terus planet yang dihancurin Omega di episode 1 kemarin punya bangsa Genes kah bang? Untuk sekarang tuh ada kemungkinan deh guys. Berarti secara gak langsung Vaxek sama bangsa Genes ini juga satu planet. Yang 10, ending song baru. Berjudul Kyome Revolution sebagai ending song Second Core Omega.
Dan sebenarnya kemarin di Subukon pun kita udah bisa denger dikit ya. Asli, di lirik awal aja nih Ash udah nge-rap banget loh. Buat pengganti Missing Link sih bagus-bagus aja. Terus sekarang kalau mau denger full versionnya udah ada kok dari kemarin. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk breakdown episode 14 dari Ultraman Omega. Kita lihat apakah nanti debut Valgenes Armor Takeshi Kantoku bakalan improve. Karena dari segi ekspektasi kadang pengennya bisa melebihi Decker Dynamic Type sih. Kan sama-sama Takeshi Kantoku juga. Apalagi di second core ini bakal ada director yang balik lagi ya. Kayak Taguchi, Sujimoto. Lo pada yang mau nungguin Omega Obari Shot harus di-direct sama Sujimoto dulu lah. Dan semoga nih cerita Omega kedepannya gak lupa sama benang merah ya guys. Misal nanti ada episode filler pun ini konflik utamanya tetap harus disisipin dikit-dikit. Paling segitu aja. Kalau punya pendapat koreksi tambahan atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan sampai jumpa di pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye-bye.